Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Kabar Kipa. Sebagaimana biasa, saya mengabarkan beberapa hal. Satu, berkaitan dengan UMK. Ini udah banyak yang juga yang tanya kepada kami, bagaimana Pak, naik atau tidak? Setelah dilakukan koordinasi antara pengusaha dengan Dewan Pengupah, maka memang saya kemarin mengusulkan kompromi sifatnya. Jadi usulan dari Dewan Pengupah ini naiknya kan naik 600, tapi untuk pengusaha malah turun. Itu setelah survei harga kebutuhan dasar. Tapi setelah saya lihat dan saya bandingkan dengan kabupaten, maka pantaslah kalau kami mengusulkan di tengah-tengah. Jadi naik sedikit menjadi 3.053.579. Saya mengingatkan pada semuanya, kita otot-ototan dengan UMK, tapi ketaatan terhadap UMK kadang-kadang masih kurang. Sekali lagi pada pengusaha, mari kita mempunyai pemikiran bahwa antara pengusaha dengan kaum buruh ini tidak bisa dipisahkan. Keberadaan pengusaha akan bisa bagus ketika ditopang oleh etos kerja yang bagus oleh buruh. Demikian juga keberadaan buruh juga dipengaruhi oleh kelangsungan perusahaan itu. Disinilah yang saya kira perlu difahami bersama-sama dan komitmen ini dibangun bersama-sama. Yang kedua, berkaitan dengan rame kemarin polemik pembangunan rumah sakit Islam. Jadi saya sampaikan bahwa kami tidak tebang pilih. Jadi rumah sakit Islam itu sudah izinnya itu mendapatkan izin itu lantai 4. Kenapa kok hanya lantai 4? Ya, karena semuanya ya, yang berada di kawasan pendidikan itu izinnya lantai 4. Padahal ya, existingnya sudah banyak bangunan-bangunan itu melebihi dari lantai 4. Nah, di aturan itulah yang perlu kita benahi. Untuk itu kami kemarin nyampaikan ya, bangun tetap dalam koridor itu dan kami akan revisi aturan itu. Karena kalau ya kita hitam putih di aturan, maka semua gedung-gedung di kawasan pendidikan, perguruan tinggi semua itu ya harus dirobohkan kalau memang harus dirobohkan semua. Nah, ini yang saya kira mungkin kemarin dalam aturannya ini memang ada kesalahan. Nah, ini sudah diajukan di Propemperda bahwa akan ada revisi dan mudah-mudahan nanti akan segera, yang sehingga kami tidak ingin menyengsarakan masyarakat kita semua. Jadi existingnya perda itu di dok ya, itu di kawasan pendidikan itu sudah ada bangunan yang lantai 5, lantai 6 ya. Ya, saya tidak menunjuk di perguruan tinggi manapun, saya kira sudah itu lakukan melebihi lantai 4 sebelum perda itu di gedok. Ya, ini kesalahan kita semua. Selanjutnya, yang ketiga, apakah pemerintah kota sudah mengizinkan wisuda secara offline? Saya sampaikan kemarin Unmus sudah mencoba dan alhamdulillah bagus. Maka yang lain juga kami izinkan. Tapi 200 protokol COVID tetap ya. Jadi kami izinkan dengan catatan itu. Tapi tetap mekanismenya harus minta izin pada kami. Mengirimkan surat pada kami, di sana nanti ada ketentuan, boleh dengan syarat bla 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 itu. Kita ingat ya, sekarang lagi pengetatan lagi, ada instruksi dari Kementerian Dalam Negeri bahwa kita harus waspada terhadap COVID-19. Yang keempat, sekali lagi saya sampaikan pada teman-teman Arema dan Aremania dan Aremanita, kami sebagai orang tua Aremania dan Aremanita tentu ketika dapat keluhan maka itu kami tampung.
Ya, terus banyak pertanyaan di kami, kapan Pak, bagaimana ya. Hari ini saya minta untuk sekretaris daerah untuk ke Kunham. Sudah janjian ditemui besok dan insya Allah di sana nanti akan kita lihat. Kemarin kan yang dimintakan siapa sih sebetulnya yayasan itu sesuai dengan yang ada di Kunham. Sekali lagi itu yang insya Allah yang sudah dilakukan progresnya dan nanti akan kami update ya progres Mas. Sabar dulu Mas ya. Kami ingin meluruskan bahwa kami tidak ingin Arema dan Aremanita nanti berpecah ya. Kita cari yang terbaik ya. Insya Allah pasti kalau kita punya niat bagus, Tuhan akan memberikan jalan yang bagus. Oke, sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.